Puan Maharani dengan AHY juga komunikasi kan, mereka berdua kan. Siapa yang mengirimkan pesan nih? AHY mengirimkan pesan ke segala macam Mbak Puan ya. Tapi bocoran yang gue dengar, pesan tak berbalas. Tidak berbalas. Tapi Pram, gue dapat info juga nih Pram, bahwa menteri yang saat ini masih menjabat itu sudah meminta Prabowo, misalkan lu menang, gue tetap di posisi ini Pram. Oh ya, boleh dibocorin nggak nih? Ada nanti dulu lah Pram. Ganjar juga berkomunikasi lah dengan AHY, dan salah satu pertanyaannya apakah Demokrat itu atau Mas AHY sudah menjalin komunikasi atau sudah ada orang yang mengontak ya. Bocoran yang gue dengar dari narasumber adalah dia meminta agar komunikasi dengan SBY itu dilakukan oleh dirinya langsung. Ya kan? Prabowo yang meminta. Jadi Prabowo yang akan memimpin komunikasi langsung dengan SBY. Ya mereka nonton bocoran saja, ibu-ibu Mas RT Pram, itu. Mas Pram itu fansnya ibu-ibu. Nah, itu harus highlight itu dong. Coba lo baca Sen. Baca nih. Ya. Selamat sore. Dari siapa tuh? Mas Dari siapa? Pram, apa kabar? Ibu-ibu bikin grup baru namanya Bocor Halus. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik. Bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Raymond Srika. Nggak kerasa kita udah episode 20 ya, sudah sekitar 5 bulan lah, udah cukup lama juga. Dan kemarin gue dapet Cica nih, dapet cerita dari Cica. Cica kan lagi ke Banda Neira. Nah, di situ dia ditanyain sama orang-orang, Mbak, kayaknya saya kenal deh sama Mbak di mana gitu ya. Oh ini kan Mbak Bocor Halus gitu loh, terkenal lah. Itu bahkan dia sampai di Pulau Run itu ada orang yang menonton Bocor Halus ya. Politik. Diajak ngobrol juga yang gue denger dari dia. Iya, diajakin ngobrol gitu. Dan gitu. Ya gitulah, artinya Cica sudah tenar lah sampai tenar, Pulau Run sana. Bocor Halus itu sudah ready goes to daerah ya Pram. Ya, nanti kita atur semuanya. Kita juga happy ya karena subscriber juga semakin banyak, dan buat teman-teman yang belum mensubscribe kanal YouTube Tempo.co, silahkan menekan tombol subscribe untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Teman-teman juga bisa membaca laporan-laporan kita di majalah Tempo yang sudah kita sertakan, linknya di deskripsi di bawah ini. Nah, main apa kita nih? Apa nih Pram? Kita juga kadang-kadang agak bingung nih, kita nyari isunya ini Pram. Terlalu banyak isu, informasi. Dan terlalu dinamis menurut gua Pram, ya kan? Day by day berubah soalnya. Ada aja kan berita-berita manuver-manuver gitu kan. Orang lagi libur juga ada yang turun gunung ya? Turun gunung. Apa itu aja kali ya? Boleh. Kita turun gunung aja. Main turun gunungnya Jenderal Demokrat. Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kata SBY. turun gunung tepat nggak Pram? Menurut gue, menurutku kurang tepat. Kenapa? Menurut gue, SBY ini bukan turun gunung tapi keluar kandang. Jadi gini, kalau kenapa begitu? Karena kalau di gunung itu kan seolah dia menyepi ya. Sementara ini kan kalau kita lihat SBY bukan baru sekali ini ngomong dia turun gunung. Sudah 3 kali kan kalau gue nggak salah ya. Dulu waktu konflik Demokrat dengan Muldoko ya kan. Terus yang kedua soal dia akan turun gunung. Dia menyebutkan akan turun gunung kalau untuk mencegah pemilu curang. Dan kemarin di Hambalang dia juga ngomong soal turun gunung lagi for untuk you memenangkan Prabowo. For you saya siap turun gunung. Yoi. kalau membaca turun gunungnya SBY ini artinya ada tanda-tanda apa itu kalau ngelihat 3 itu Pram? Nah, ini yang akan kita bedah dalam episode kali ini ya. Oke, gimana informasi yang lo dapat? Gimana nih Sen? Gimana kemudian akhirnya SBY keluar kandang dari kandang Demokrat gitu. Ini seperti gue peribahasakan dulu ya Pak. Perumpamaan. Jadi pasca Demokrat putus, mereka mencari tempat berlabuh yang bisa menaruh seluruh badannya. Menerima seperti itu. Jadi di saat hati sedang capek-capeknya, perlu sandaran lah. Lagi capek-capeknya gitu. Saat itu dia diputuskan oleh Anies Baswedan. Kan mencari semua pintu kan. Ada 2 pintu. Pintunya Ganjar atau pintunya Prabowo. Seperti itu Pram. Semua komunikasi dilakukan, bahkan ada yang bilang kalau ke PDIP itu 5 pintu kan. Ada 5 pintu. 5 pintu itu 5 orang, 5 tokoh di PDIP dikomunikasikan lah. Bisa nggak kami bersama gitu kan, diajakan di awalnya. Isu paling hangat kan adalah isu rekonsiliasi kan antara SBY dengan Bu Mega kan. Kan ini kan 2 tokoh ini kan memang sudah lama kan. Sangat dingin dingin hubungannya itu kan. Sedingin es. Karena dulu kan
Pak SBY menjadi Menko-nya Bu Mega, itu kan nggak kulonuan ke Bu Mega, mau maju Untuk sebagai maju pilpres, ya. pilpres. Nah itu pun berkembang segala macam. Tapi di akhir-akhir bahkan ada omongan dari Sekjen PDIP kan Pram, bahwa kalau lu mau masuk ke gua, lu harus deklarasi dulu dong ke PDIP. Itu yang membuat teman-teman di Demokrat kok begini gitu kan, padahal kan pembicaraannya pun belum sampai tingkat level atas gitu. Bahkan sebelum level atas Mbak Puan Maharani dengan AHY juga komunikasi kan, mereka berdua kan. Siapa yang mengirimkan pesan nih? AHY mengirimkan pesan ke segala macam ke Mbak Puan ya. Tapi bocoran yang gue dengar, pesan tak berbalas. Tidak berbalas. Tidak berbalas. Dibalas, tapi mungkin agak slow respon kali sih. Agak slow respon, karena ya info yang gue dapat memang ada komunikasi itu last minute ya. Jadi menjelang deklarasinya Demokrat ke Prabowo itu memang ada komunikasi yang cukup intens tapi slow respon gitu loh. Oke. Ada slow respon sehingga ini kita perlu cepat nih gitu kan. Kita perlu cepat. Nah, sementara kalau cerita yang kita dapat dari informasi dari informan-informan kita, narasumber kita, sinyal itu ditangkap oleh Prabowo. Ya kan? Ya. Wah, ini ada komunikasi yang nggak jalan dan Prabowo masuklah. Satset. Padahal sebelumnya si Ganjar pun juga sudah WhatsApp AHY dapat gitu infonya kan. Dapat infonya juga bahwa Ganjar juga berkomunikasi lah dengan AHY, dan salah satu pertanyaannya apakah Demokrat itu atau Mas AHY sudah menjalin komunikasi atau sudah ada orang yang mengontak ya. Sudah ada orang yang mengontak teman-teman Demokrat gitu kan. Jawab sudah kalau gue sudah. Nah, tapi problemnya begini, ini kompleks di sini kan. Problemnya adalah dalam koalisi Ganjar atau koalisi pendukung Ganjar ini sebagai capres ini bukan pemimpin koalisi, bener kan? Betul. Iya kan, bukan pemimpin koalisi. Pemimpin koalisi ada Ibu Mega sendiri. Ibu Mega kan? sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Yang membuat berbeda di koalisi Prabowo adalah Prabowo sebagai capres dan juga sebagai pemimpin koalisi. Persis, gitu karena kan. posisinya dia juga sebagai ketua umum Gerindra kan. Itu dia Pram, sehingga satset itu bisa dimungkinkan di Prabowo. Karena itulah di sehari sebelum pertemuan di Hambalang antara Demokrat dengan Prabowo, ada pertemuan di Cikeas. Aku dengar info itu juga tuh hari Sabtu. Jadi satset tuh. Wah, sebelum ini kita ke Cikeas dulu nih, ya kan? Itu dia yang memungkinkan. Prabowo ketemu SBY kan di Cikeas itu kan. Tapi kalau kita lihat ini kan cepat ya. Prabowo sampai ketemu dengan SBY. Itu gimana ceritanya bisa sampai terjadi pertemuan itu? Itu yang gua dapat bocorannya Pram ya. Hari Sabtu itu harusnya Prabowo keluar negeri tugas dinas lah begitu kan. Tapi kemana? Keluar negeri. Tapi masih di Asia Tenggara lah. Tapi karena ada waktu dari Pak SBY, dia langsung bertemulah dengan Pak SBY di Hambalang begitu. Bocorannya adalah untuk mengarrange pertemuan di sehari setelahnya, hari Minggu itu. Yang deklarasi di situ ya. Bukan deklarasi Pram. Deklarasi ya yang. Sudah deklarasi dari itu. Disitulah dirancang akhirnya pertemuan terjadi di hari Minggu sore waktu itu Pram. Di Minggu sore pun tuh ramai sekali kan, banyak jenderal-jenderal yang dulu itu menyidang Prabowo kan, ada Agung Gemelar segala macam situ Pram. Tapi gue melihat ya Pramsin, memang Prabowo ini kali ini ya tahu betul bagaimana cara mentreat calon rekan koalisi ini ya kan? Dan dia sangat memanjakan. Iya betul. Bagaimana para itu memperlakukan calon mitra koalisi gitu kan. Satu, menunda kepergian dinas gitu kan. Terus kemudian yang kedua ada kunjungan balasan SBY kan. Ada kunjungan SBY, terus di situ ada drum band gitu kan. Terus kalau lihat foto-foto kan bagaimana SBY ditempatkan di tempat yang sangat terhormat di situ kan. Juga ngobrol. Dan bahkan bocoran yang gue dengar dari narasumber adalah dia meminta agar komunikasi dengan SBY itu dilakukan oleh dirinya langsung. Ya kan? Prabowo yang meminta. Jadi Prabowo yang akan memimpin komunikasi langsung dengan SBY. Jadi tidak ada pendekatan, tidak ada utusan-utusan lain. Tidak ada utusan, langsung Prabowo yang harus berkomunikasi. Ini yang membuat yang gue bilang tadi Pram. Jadi dia tahu betul nih, ini calon mitra koalisi yang potensial dan gue harus yang pegang nih gitu kira-kira. Sama gue dapat info dari orang yang berbeda ya, dari infonya Rikang. Kalau Prabowo ya ke Pak SBY kan, tapi di bawahnya juga berjalan ya Kang waktu itu. Waktu itu kan sempat ada Andi Malarangeng ketemu dengan
perwakilan di Hambalang ketemu di situ. Bahkan jauh sebelumnya juga ada tim-tim kecil lah atau person-person dari Demokrat antara Gerindra yang melobi lah supaya mereka berdua ketemu begitu. Narasumber gue cerita, jadi ada acara Pepabri sebelumnya kan. Dan di situ ada perannya Prabowo juga yang dia mengundang atau mengajak lah SBY untuk hadir di acara Pepabri karena sudah lama sekali SBY tidak hadir di acara Purnawirawan TNI itu kan. Yang fotonya karaoke itu kan. Iya, yang rame-rame. Happy. Dari sebenarnya tanda-tanda itu sudah kelihatan mereka akan berkoalisi. Sinyal-sinyal ya. Lalu kan barusan ketemu sama Agung Gumelar. Iya, barusan banget dari pagi kita. Gimana ceritanya itu saya? Cerita dong. Agung sih bilang bahwa dia juga yang mengundang Pak SBY untuk bisa hadir di acara HUT Pepabri itu. Begitupun dia mengundang Pak Prabowo ya ke acara HUT Pepabri itu. Dia bilang ini pertama kali Pak SBY bisa hadir di HUT Pepabri. Kalau Pak Prabowo dia bilang agak last minute baru ngabari bisa datang. Saya nggak tahu apa alasannya, dia baru bisa mengabari bisa datang di HUT Pepabri. Tapi kemungkinan karena Pak SBY datang barulah Pak Prabowo datang gitu, mencocokan waktu. Berarti ada dua cerita nih. Ada dua cerita di sini. Oke. Tapi menarik sekali sih itu kan melihat para jenderal-jenderal juga memanfaatkan atau membuat momentum ya antara Prabowo dengan SBY bertemu di saat Demokrat masih mencari-cari cantelan atau tempat lah untuk mereka berkoalisi begitu. Dan akhirnya SBY pun melalui proses yang panjang itu ikut mendukung Prabowo. Betul. Gitu kan. Tapi ya jenderal-jenderal atau purnawirawan yang hadir di HUT Pepabri itu yang tampil di karaoke itu Pramsin itu kan sebagian besar kemudian hadir di deklarasi di Hambalang kan. Ada Wiranto, Agum gitu kan. Karena Agum itu kan juga dia ketua umum Pepabri kan. Terus kemudian ikut hadir di sana. Ya. Tapi tadi gue ngobrol sama Pak Agum ya. Dia bilang untuk konteks dia datang di Hambalang, dia itu ditelepon oleh Pak Glenny Kahuripan di hari Minggu pagi lah segala macam. Tapi dia baru bisa mengabari bisa hadir di Hambalang sore jam sekitar 2:30. Meluncurlah dia bilang ini acara internal tertutup begitu. Tapi begitu sampai rame dan dia kaget, dia bilang saya pikir tertutup begitu. Kaget atau terkaget? Kaget dia bilang kaget dia bilang. Tapi ya nggak apa-apa dia bilang ini kan jadi suasana yang bagus, adem dan guyup dia bilang itu. Tapi yang menarik ini Pram di acara Hambalang maupun acara HUT Pepabri itu kan Agum dan PSBY adalah orang yang ikut menyidang Pak Prabowo dalam konteks penghilangan aktivis kan. Nah bisa diceritakan nggak Pram waktu itu lu kan kalau gua nggak salah pernah nulis dalam kan dan lu juga paling senior di sini lah Pram biar paling tua maksud lu gitu. Senior biar kasih guru kasih ilmu buat kami lah Pram. Jadi memang waktu itu ada 7 jenderal ya masuk di Dewan Kehormatan Perwira yang mereka kemudian memutuskan bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis kan. Ujungnya adalah Prabowo diberhentikan dari TNI. Dan memang ada 2 di situ, ada Agung Gumelar sama SBY gitu. Ya tapi kalau kita melihat SBY sendiri juga pada 2019 pun sudah mendukung Prabowo kan. Gitu loh. Dan dengan catatan tapi Pram waktu itu kan last minute karena tidak bisa ada Prabowo yang PDIP waktu itu sudah dilepeh sama Gerindra gitu kan. Terus kemudian dia coba ke PDI terus kemudian ditolak, akhirnya dia lari lagi ke Gerindra gitu kan. Ya itulah sebenarnya kalau kita melihat ya mungkin bukan hanya aktivis saja yang banyak lupa gitu, tapi juga purnawirawan banyak lupa gitu loh. Gimana kok bisa sampai kemudian ikut mendukung lagi gitu loh. Tapi akhirnya ini adalah persoalan kekuasaan, kepentingan itu saja kan kalau kita membacanya kan. Mereka membutuhkan kekuasaan, maka mereka bisa saja berbalik untuk mendukung orang yang pernah menjadi lawan politiknya. Gue gini Pram, dalam konteks yang SBY, Prabowo dan juga beberapa purnawirawan jenderal yang kemarin mendukung Prabowo, gue melihat mungkin ada faktor lain ya atau cerita politik di balik ini. Misalnya dalam konteks Wiranto gitu ya. Wiranto ini kan kita tahu bahwa dia pernah memimpin Partai Hanura, ya kan? Partai Hanura yang dia dirikan dan dia sempat antar lah masuk parlemen beberapa waktu yang lalu. Tapi dan kita tahu ada turbulensi di
Hanura gitu Saat kan ini pecah ya. kan sempat pecah dan Diambil ya. sekarang dipimpin oleh Osman Sabtaodang gitu kan, dan kemudian Wiranto tersisih dari Partai Hanura. Dan kita tahu juga Oso gitu sekarang ada di kubu Ganjar, Ya, ya kan? Dia mendukung Ganjar, dan kalau Wiranto ke sana kan artinya dia berkumpul atau bertemu lagi dengan Oso yang pernah dia konflik gitu di Partai Hanura. Jadi faktor-faktor ini juga mungkin menjadi salah satu penentu bagaimana keputusan politik Purnawirawan Jenderal itu juga ada di sana. Dan juga Pak Agum gitu kan. Pak Agum di Gerindra ada siapa sih? Menantunya ya? Menantu. Nah, menantunya Hidayat itu itu Taufik kan. Hidayat menjadi caleg Gerindra. Jadi ada faktor-faktor itu yang mungkin membuat Purnawirawan ini masuk dan juga mendukung Prabowo gitu, dalam konteks politik Sama ini juga para purnawirawan ya, gue ngobrol juga kan sama para purnawirawan, mereka lebih enak ngomong dengan Prabowo karena lagi-lagi seperti lu bilang juga tadi kan, Prabowo pemimpin langsung koalisi, calon presiden, dan lebih enak lalu ngobrol, ayo open table seperti mau ngobrolin apa gitu. Kalau misalkan ke Ganjar, lu ngobrol ke Ganjar nyampe lah pesannya, tapi kan harus naik dulu satu tingkat lagi kan, itu Ibu Megawati, mengambil keputusan Ibu Megawati. Dan, itu agak-agak kompleks di situnya. Betul, dan kalau kita lihat memang Prabowo ini sangat mungkin belajar ya dari kesalahan dia sebelumnya yang akhirnya membuat Muhaimin lepas kan. Betul. Dirangkul semua. Dirangkul sekarang gue nggak bisa nih berikan apa namanya hanya buying time terus, harus konkret gitu kan. Nah dan faktor konkret ini juga yang beberapa narasumber kan cerita. Ini yang membuat partai-partai ini mau bergabung dengan koalisi Prabowo. Betul. Gitu. Dan salah satunya yang sudah juga kita tulis adalah posisi menteri. Ya, betul kan? itu Pram. Informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, Demokrat bakal kebagian 4 kursi kalau bergabung dengan koalisi Prabowo. Dan salah satunya adalah posisi menteri koordinator yang akan diserahkan tentu saja. Hampir pasti ya. Bukan lain ya, dan tak bukan adalah AHY, putra dari SBY. Gitu. Nah cuman informasi yang gue dapatkan nih, ini sebenarnya ada kebingungan juga dari partai-partai koalisi ini. Ini sebenarnya yang dijanjiin menteri ini siapa aja? Kayaknya banyak banget gitu. Karena kan. semuanya dijanjikin, Pra. Kayak Golkar kan dijanjiin 5 menteri ya. 5 menteri. 1 Menko, 4 menteri teknis. Terus PAN 4 menteri, 1 Menko, 3 menteri teknis lah seperti Demokrat gitu kan. Berarti 5 tambah 4 tambah 4 udah berapa tuh? 13 kan. Berarti sisa tinggal 21 lagi kan, 34 menteri kabinet itu kan. Partai non parlemen juga gue denger ditawarin menteri juga. PBB seperti PBB gitu kan yang gue denger, 1 menteri Gelora juga dan ditawarin. 1 one team press gitu kan. Gelora juga demikian. Gitu. Jadi belum nanti kalau PSI jadi bergabung ya kan, kalau kita lihat. Tapi kemarin ada loh. Hadir tapi nggak muncul. Tentu saja dansa-dansa lagi. Dansa-dansa gitu. politik. Ya nggak apa-apa, memang sah-sah saja, namanya politik ya, banyak dansa-dansa gitu. Why not gitu. Biar kan. happy lah ya, biar nggak suram-suram politik kita, Pra. Jadi lebih jelas nih kan tawaran dari seorang Prabowo Subianto. Cuman ya kebanyakan. Berarti kalau kita hitung-hitung dengan nanti ditambah dengan kursi dari Gerindra. Yang mungkin saja akan mendapatkan paling banyak gitu kan. Ya ini sisanya kemana gitu loh, posisi ini akan diserahkan gitu. Tapi Pram, gue dapat info juga nih Pram, bahwa menteri yang saat ini masih menjabat itu sudah meminta Prabowo, misalkan lu menang, gue tetap di posisi ini Pram. Oh ya. Boleh dibocorin nggak nih? Ada nanti dulu lah Pram. Namanya juga Koalisi Indonesia Maju. Kan majunya sampai 2020. Harus maju terus. Harus majunya maju terus. Tapi menurut lo Kang, mungkin nggak sih, ini kan sekarang koalisinya Prabowo ini udah gemuk nih ya. Nah kira-kira mungkin nggak mereka ini perolehan suaranya nanti akan sama dengan partai-partai ini? Artinya perolehan suara partai Prabowo mendukung suara Prabowo gitu ya. Gitu. Gua merasa enggak. Jadi belum tentu ketika seorang atau sebuah partai menentukan pilihannya jatuh ke salah satu kandidat capres, dia kemudian suara partai itu akan berbanding lurus dengan pilihan capresnya begitu. Nah, sangat mungkin namanya satu rumah kan bisa jadi ada perbedaan pendapat kan, Pram. Partainya boleh secara resmi mendukung ke Prabowo misalnya. Tetapi belum tentu secara loyalis atau akar rumput juga menunjukkan dukungan yang sama terhadap
capres itu. Oke, gitu berarti loh. belum ada jaminan menang ya? Belum ada jaminan menang juga. Gitu Termasuk kan. dengan bergabungnya SBY belum tentu menang juga nih Prabowo ya? Nah itu dia, tergantung bagaimana turun gunungnya tadi itu Bram. Bagaimana dia menggarap akar rumput, kemudian menghidupkan lagi suara-suara loyalis-loyalis SBY yang kita tahu cukup besar loh. Orang-orang yang masih punya dukungan terhadap SBY gitu. Ya, Jadi, betul. Tapi jangan lupa 2019 SBY ini juga menjadi salah satu faktor yang disebut-sebut membuat kalah Prabowo kan. Karena Karena kurang panas mesin politiknya kan. selain mesin partai kurang panas juga waktu penutupan kampanye Akbar terakhir itu kan SBY memberikan kritik terhadap kampanye itu yang dianggap terlalu memberikan ruang pada kelompok-kelompok yang tidak dia inginkan lah, kurang lebih seperti itulah ya. Dan itu disampaikan secara terbuka kan. Nah, ini yang mengakibatkan waktu itu juga orang-orang Gerindra juga kesal ya dengan sikap dari SBY ini sendiri. Artinya belum tentu yang masuk di sana pun akan menjadi kekuatan. Bisa jadi bisa saja mereka akan melemahkan mungkin, ya kan? ya. Mungkin aja. Nah, Sin, ngomong-ngomong soal dukungan Purnawirawan ini ya, baik TNI Polri, seberapa penting sih, seberapa besar nih dampak dukungan Purnawirawan itu ke Prabowo ya? Ya. Ya tadi gue ketemu Agum ya di Jakarta kan. Dia jelasin bahwa dari pembacaan dia hasil ngobrol-ngobrol dengan para purnawirawan, baik itu secara informal di acara-acara Musda Pepabri, dia bilang mayoritas mendukung Prabowo. Kenapa? Karena ada semangat atau jiwa satu korsal lah bahwa Prabowo ini satu-satunya calon presiden dari militer oke. yang maju sebagai Militer. capres. Karena inginlah sebagai purnawirawan ada rekannya yang menjadi calon presiden lagi begitu. Jadi simpul-simpul jaringan kawan-kawan militer di daerah itu yang jadi salah satu kekuatan ya sini. Betul, faktor itu. Kan purnawirawan juga punya apa ya istilahnya kan kekuasaan dan maupun suara kan di daerah itu. Masih kekuatan. punya kaki-kaki Masih lah ya. punya kaki anak lah di buahnya daerah gitu. anak buahnya bisa info-info intelijen pun masih bisa dapat kan dari junior-juniornya Pram. Gitu sih. Nah, yang informasi yang gue dapetin selain itu kan juga ada selain sudah nama-nama yang sudah kita sebut tadi lah ya, ada juga nama sekarang ini masih kelompoknya Luhut. Menarik juga itu Bram. Ya, yang kita juga pernah nyebutin ini sebelumnya bahwa kelompok Bravo yang didirikan oleh Luhut gitu ya pada 2014 itu sekarang sebagian besar sudah lari ke Prabowo. Gue dengar juga tuh Pram. Bener ya? Betul. Ya. Sama Cakra juga kan? Cakra iya, cuman sebagian saja. Cakra ini kan memang yang lebih muda ya. Iya. Cuman informasi yang gue dapetin terakhir masih ada kegamangan nih, kegalauan dari purnawirawan ini yang tergabung di Bravo. Iya. Kemana mereka akan berlabuh gitu? Sebelumnya memang agak lari ke Prabowo gitu, tapi kemudian ada juga yang kemudian masih berpikir-pikir lagi untuk ke Prabowo. Betul. Tapi secara person ya mereka banyak juga yang mendukung Prabowo. Ya. Seperti omongannya Pak Agum tadi kan. Pepabri secara organisasi itu lo netral. Tapi kalau secara pribadi boleh dong mendukung person-person kemana-mana. ya. Oke. Ya. Seperti halnya Bravo gitu kan. Ya, Banyak ya. yang mendukung Prabowo, tapi masih menunggu Luhut Binsar Panjaitan. Oke, dan Luhut kita masih menunggu sikap tegasnya ya. Ya. Atau mungkin kita undang saja Pak Luhut ke sini ya, Menarik. siapa tahu benar Menarik. gitu kan. Tadi diundang Kang? Diundang lah. Siap. Oke. Cukup lah ya. Sudah banyak ini kayaknya kita Banyak Sudah banget. banyak dan sudah Ada cukup pemirsa. lama kita nih ngomongin. Ya, Pram. dan kebetulan kita sudah waktunya untuk makan siang juga bersama para kru gitu kan. Merayakan episode ke-20 dari Bocor Halus. Ulang tahun ke-20. Ulang 20. Yuk, nanti kita cari-cari bahan lagi supaya minggu depan bisa lebih fresh, dahsyat. Dahsyat. Oke. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube.tempo.co dan kalian bisa dengerin juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.